Allah. Terus Pak. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini, sangat berbahagia ini. Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang sangat mulia, di masjid yang sangat mulia ini. Ngantuk semua, Pak? Ya, perjuangan bapak-bapak luar biasa, ya. Jam 12 sampai di kamar, tidur nggak bisa, ya. Jam 3 berangkat ke masjid, sholat tahajud, akhirnya subuh, pengalaman masing-masing. Rakaat pertama bacaannya panjang, ada yang hampir geblak, ya. Karena mungkin saking khusyukan ketika di alam barzah atau alam kubur. Bapak minta rezeki banyak, usahanya melimpah, hasilnya melimpah. Tetapi kalau di dalam kuburnya mendapatkan siksa, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Utsman bin Affan, bapak-bapak, itu kalau melewati kuburan menangis. Sahabat kemudian tanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, kenapa kalau engkau berhenti di kuburan, melewati kuburan?" Redaksi kata-kata, kemudian cerdas di dalam tempatnya, kemudian yang ketiga cerdas dalam waktunya. Disinilah semua hal itu ada, bapak-bapak, ya. Cerdas, redaksinya, tempatnya, ya, tempat-tempat di mustajab itu kita betul-betul maksimalkan, ya. Bahkan seperti kita membuat proposal, ya. Apa yang menjadi hajat kita, kita tulis dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mustajab, ya. Ada di Hajar Aswad, kemudian di Multazam, ya. Kemudian di Hijr Ismail, ya. Di Bukit Sofa dan Marwah, maqamam mahmuda. Bagian dari cerdas waktu ini, kita betul-betul memilih waktu-waktu yang mustajab, ya. Maka kita berangkat jam 3 malam, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari memanfaatkan kecerdasan waktu kita, ya. Sepertiga malam kita menggelar sajadah kita mengangkat takbir, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat, dan pada akhirnya selesai sholat tahajud, kemudian witir, baru kita mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang mustajab, ya. Banyak lagi waktu-waktu yang mustajab yang kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah malu kalau kemudian tidak mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Maka oleh sebab itu, lupa karena nikmat-nikmat itu milik Allah, harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinilai sebagai hambanya yang pandai bersyukur, sehingga kita akan terus dibahagiakan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah digolongkan umatnya yang betul-betul telah dinilai sebagai umat yang telah mengekspresikan kecintaannya kepada kita, kepada Rasul, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucuku, ya, dengan kelapangan rezeki yang Allah anugerahkan. Loh, saya sekarang ini kayak
kayak gini nih kondisinya, apa mungkin kekuasaan Allah itu jangan diukur dengan matematika konvensional. Kalau punya 5, nanti kebutuhannya 20 jelas tidak cukup. Bukankah dalam beberapa kesempatan sudah dijelaskan oleh para mubalik? Ya kan? Tidak berkah dunia akhirat. Para yang apa namanya Allah istiqomahkan sehingga bisa melayani calon pelayanannya. Baik. Jadi caranya seperti ini. Dan ke depan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allah ditutup pada malam hari ini bisa berziarah di makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, para pejuang Baitullah, para pelayan tamu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata kecuali bahwasanya semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, dan juga senantiasa istiqomah di jalan syiar, memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk para tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan kita melayani para tamu Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan dekatkan jarak kita dengan Baitullah. Allah akan mampukan diri kita untuk bisa segera ke Baitullah, ke Mekah dan Madinah, bahkan bolak-balik ke Mekah dan Madinah. Badin ya Habib. Teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah, maka yang terbaik adalah bahwasanya kita semuanya senantiasa syiar Baitullah. Insya Allah kita syiarkan Baitullah, kita ajak sebanyak mungkin orang dimanapun berada untuk menjadikan Baitullah sebagai salah satu cita-cita sepanjang hidup mereka. Maka insya Allah semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sampai jumpa di Baitullah. Wal afu minkum, dari depan makam baginda Rasulullah Muhammad SAW dan di dekat dengan Raudhah, menyampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.